Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat-tempat yang melawan hukum alam, ketika kesombongan menantang ketetapan Tuhan, masih bersama cahaya hikmah, tempat di mana kisah bukan sekadar cerita, dan hikmah bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Saudaraku, alam ini diciptakan dengan keseimbangan. Gunung berdiri untuk menahan bumi, laut bergelora, namun tahu batas pantainya. Siang dan malam saling bergantian tanpa pernah membangkang. Namun manusia seringkali merasa lebih pintar dari hukum alam, lebih kuasa dari ketetapan Tuhan. Pada episode Cahaya Hikmah kali ini, kita akan menelusuri tempat-tempat di dunia baik nyata maupun simbolik yang menjadi saksi ketika manusia melawan hukum alam, melawan fitrah, melawan sunatullah, dan akhirnya menuai akibat dari kesombongan itu sendiri. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, manusia dianugerahi akal untuk memahami alam, bukan untuk menantangnya dengan kesombongan. Namun sejarah modern dipenuhi tempat-tempat di mana manusia berkata, alam harus tunduk pada kami. Mari kita mulai tempat-tempat yang melawan hukum alam. Untuk yang pertama, yaitu bendungan raksasa Amerika, Hoover Dam atau buffer bendungan. Sahabat Cahaya Hikmah, di awal abad ke-20, Amerika Serikat bagian barat hidup berdampingan dengan Sungai Colorado, sungai yang memberi kehidupan, namun juga membawa ketakutan. Ketika musim hujan datang, air meluap, ladang terendam, kota-kota kecil hanyut tanpa ampun. Manusia pun berkata, air ini harus dikendalikan. Maka lahirlah gagasan besar, membendung sungai, menahan arus alam, dan menjadikannya pelayan peradaban. Maka pada tahun 1931, di tengah krisis ekonomi besar Amerika, The Great Depression, pembangunan Hoover Dam dimulai di Black Canyon, perbatasan Nevada dan Arizona. Ribuan pekerja dikerahkan, matahari gurun membakar kulit, debu dan batu runtuh merenggut nyawa. Namun proyek ini terus berjalan, beton dituangkan tanpa henti, siang dan malam, hingga terbentuk dinding raksasa setinggi lebih dari 220 meter. Manusia menyebutnya keajaiban teknik, namun para arif berkata pelan, setiap keajaiban buatan manusia adalah ujian bagi kerendahan hatinya. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, di balik Hoover Dam lahirlah Lake Mead, danau buatan terbesar di Amerika. Air Sungai Colorado tertahan, menggenangi lembah dan batuan purba, membentuk lautan tenang di tengah tanah kering. Air ini memberi listrik, menghidupi Las Vegas, Los Angeles, dan jutaan manusia lainnya. Namun sejak saat itu, sungai tak lagi bebas sampai ke muaranya. Ekosistem berubah, ikan kehilangan jalur, tanah hilir mulai mengering. Hikmah Sufi berkata, ketika satu bagian hidup dimakmurkan secara paksa, bagian lain seringkali harus membayar harganya. Sahabat, ternyata air yang tertahan di balik Hoover Dam tidak berhenti di sana. Ia mengalir diam-diam ke kota yang paling bercahaya di tengah gurun, Las Vegas. Kota yang malamnya lebih terang dari siangnya, kota yang jarang tidur, dan jarang pula bertanya, dari mana semua ini berasal. Las Vegas berdiri di tanah kering, di gurun yang sejak awal mengajarkan satu pelajaran. Hidup itu tentang cukup. Namun manusia berkata, gurun pun bisa dipaksa bersinar. Maka air dari Sungai Colorado dipompa, dialirkan, disaring di bawah ratusan kilometer, demi kolam renang, hotel mewah, dan air mancur yang menari untuk hiburan. Sesaat, para sufi berkata, nikmat yang dipamerkan berlebihan, seringkali lupa kepada sumbernya. Las Vegas bersinar, namun cahayanya bergantung pada bendungan yang jauh, pada sungai yang ditahan, pada alam yang terus diminta memberi. Puluhan tahun berlalu. Awalnya, Hoover Dam adalah simbol kejayaan. Namun, waktu adalah guru yang jujur. Kini, permukaan Lake Mead terus menyusut. Jejak air lama terlihat seperti luka di dinding batu. Turbin masih berputar, tetapi tidak sekuat dulu. Kekeringan panjang, perubahan iklim, dan penggunaan air berlebihan membuat bendungan ini seolah kehabisan napas. Saudaraku, ketika Lake Mead menyusut, sebenarnya ia sedang berbicara. Garis-garis putih di dinding batu, bekas ketinggian air masa lalu, adalah catatan sejarah yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan kesabaran alam. Setiap meter air yang hilang bukan hanya angka, tetapi peringatan. Seolah alam berkata, aku telah memberi lama sekali. Sekarang, giliranmu belajar membatasi. Air yang ditahan terlalu lama, akhirnya tidak cukup untuk memenuhi semua tuntutan.
Seakan alam berbisik, aku bukan menolak manusia. Aku hanya ingin seimbang. Las Vegas adalah simbol zaman ini. Hidup mewah, namun sangat bergantung. Bergantung pada energi, bergantung pada alam, bergantung pada sistem yang rapuh jika satu bagian saja terganggu. Bukankah hidup kita juga demikian? Tampak kuat di luar, namun mudah goyah ketika satu nikmat dicabut. Para arif berkata, siapa yang hidup tanpa rasa cukup akan selalu merasa kekurangan, meski dikelilingi kelimpahan. Saudaraku, hari ini Amerika bagian barat menghadapi krisis air serius. Negara bagian saling bernegosiasi. Siapa harus mengurangi, siapa harus mengalah. Namun alam tidak bernegosiasi, ia hanya berjalan sesuai hukumnya. Air berkurang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyeimbangkan. Sufi mengajarkan, musibah bukan datang untuk merusak, tetapi untuk menyadarkan. Saudaraku, apa yang terjadi di Hoover Dam dan Las Vegas bukan kisah satu negeri, tetapi kisah umat manusia. Karena di belahan dunia lain, kita melihat hal yang sama. Kota di tengah gurun, danau yang dikeringkan, hutan yang dibuka, laut yang dipaksa diam, dan semua bermula dari satu kalimat dalam hati. Alam harus mengikuti keinginanku. Saudaraku, Hoover Dam bukan sekadar bangunan. Ia adalah cermin jiwa manusia modern. Bukankah kita sering menahan emosi yang seharusnya dilepas, menahan ego yang seharusnya direndahkan, menahan takdir yang seharusnya diterima? Para sufi mengingatkan, hati yang terlalu menahan akan retak lebih dulu sebelum arusnya pecah. Air mengajarkan satu hikmah besar. Ia kuat bukan karena kaku, tetapi karena mengalir dan menyesuaikan. Zaman ini penuh bendungan, bendungan ambisi, bendungan keserakahan, bendungan rasa cukup. Manusia bangga bisa menguasai alam, namun lupa bertanya, sampai kapan alam mau bersabar? Hoover Dam berdiri megah hingga hari ini, tetapi ia juga menjadi pengingat bahwa setiap kekuasaan punya batas, dan setiap penahanan punya konsekuensi. Saudaraku, bukan salah membangun bendungan, bukan dosa menata kehidupan. Yang berbahaya adalah ketika manusia lupa bahwa dirinya bukan pemilik sungai, melainkan hanya penjaga sementara. Masih bersama Cahaya Hikmah, setelah kita melihat bagaimana air ditahan dan cahaya dipinjam, pada episode berikutnya, kita akan melangkah ke tempat lain, yaitu kota di bawah permukaan laut, Belanda. Masih bersama Cahaya Hikmah. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Semoga kisah bendungan raksasa Amerika, Hoover Dam, tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi peringatan sebelum penyesalan. Jika cahaya ini terasa bermakna, dan agar tidak ketinggalan episode tempat-tempat yang melawan hukum alam yang kedua, yaitu kota di bawah permukaan laut, Belanda. Silakan like, subscribe, dan tuliskan renunganmu di kolom komentar. Karena cahaya kecil pun bisa menerangi jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.